Hei, jangan ganggu menantuku. Senyuman Shanum seliweran di otak Naresh. Hal itu membuat Naresh jadi orang yang pasif. Dia mengurangi agresivitasnya karena ternyata Naresh betah berlama-lama melamunkan Shanum. Naresh jadi lebih sering menghabiskan waktunya di base camp Pantra, sudah jarang berkeliaran di jalanan mencari mangsa dan membuat onar. Bosen banget gue, bro. Kangen banget tawuran sama anak-anak The Wolves. Kata Jack terlihat sangat gabut. Dia cuma rebahan di sofa dan memainkan game Candy Crush Saga favoritnya. Dia sudah tembus level ke ke-3000. Biar berandal, game favorit Jack ternyata game santai itu saja. Gue juga. Kangen banget nyium bau amis darah. Sahut temannya yang lain. Si Zahran udah lama juga gak kelihatan. Jadi pengen bacok dia, sekali aja. Celetuk Jack lagi. Bacok aja, biar nanti kita war lagi. Gak jadilah. Jujur li gue takut kalau sama Sisa. Lo kalau ngomong gak konsisten banget sih, Jack. Aneh banget lo. Masalahnya sekarang banyak intel yang lagi gencar-gencarnya operasi gangster jalanan kayak kita. Itu sebab kita disuruh duduk manis dulu. Jangan pakai atribut berlebihan juga. Tapi kabarnya The Wolves mau ngadain touring ke puncak. Mudah-mudahan mereka kena ciduk para intel kalau begitu. Nah, kita bisa tuh sabotase acara mereka. Minimal ada 1 atau 2 anggota The Wolves yang celaka. Saat Jack dan satu temannya asyik berbincang ngidul ngalor, Naresh tetap diam. Naresh duduk bersandar malas di sofa single sembari memetik senar gitar dengan asal. Pikirannya melabur. Kenapa dia? Jadi banyak melamun ya? Kayak baru aja terjerat hutang pinjol. Tanya Gih. Aneh banget soalnya kalau kita bahas soal Sisa. Dia bakalan beringas banget nyahutnya. Nah sekarang dia diam aja. Kayak orang gak punya masa depan. Bisiknya pada Jack. Dia itu orang kaya. Mana ada terjerat hutang pinjol. Piklo. Jack menjitak kepala temannya itu. Kali aja. Biarin aja lah. Kayaknya lagi betah banget melamun dia mah. Kalau diganggu, ntar malah gue yang kena bacok dia. Jangan-jangan lagi jatuh cinta dia. Sajadi, wah, kepikiran si Mel kali ya. Kayaknya sih. Tak ada satupun yang bisa menebak kalau saat ini Naresh sedang jatuh cinta pada Shanum. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Naresh sendiri. Kamu mau ikut? Tanya Zahran saat sedang makan malam dengan Shanum sepulang dari kantor. Emangnya acaranya kapan? Kamu kan udah mulai sibuk di kantor, Bang. Weekend ini, kita start dari Sabtu sore, kita nginep semalam di vilanya keluarga Hwan, terus kita balik Minggu siang. Oh, begitu ya? Tadinya abang mau lembur sama Pak Teja, tapi nggak enak sama anak-anak yang lain. Ditambah lagi abang udah mulai jarang gabung nongkrong sama mereka. Jadi, abang ikut dong. Kayaknya ikut. Kamu juga ya? Pinta Zahran. Ini akan jadi touring pertama Zahran bersama Shanum. Kalau dulu, Zahran pernah sekali pergi bersama dengan Melissa. Pasti vibe-nya akan berbeda. Memangnya boleh? Ini kan acara abang sama teman-teman abang. Shanum masih berbasa-basi karena dia takut kalau Zahran tak berkenan ia ikut. Shanum takut kalau ajakan Zahran cuma basa-basi saja. Ya bolehlah. Beberapa dari mereka juga biasanya bawa pasangan mereka masing-masing. Abang maunya aku ikut atau enggak? Ya ikutlah. Ya udah aku ikut. Putuskan Shanum dan hatinya bersorak karena untuk pertama kali dalam hidupnya dia akan ikut acara touring bersama dengan para anggota geng motor yang dulu begitu ia takuti. Tapi seiring berjalannya waktu, para anggota geng motor itu sudah semakin berpikiran dewasa dan sudah mulai mengurangi kegiatan negatif. Terutama Zahran sudah mulai menyibukkan diri dengan kehidupan barunya. Oh iya, besok kamu ke kantor ya bawain abang makan siang. Pinta Zahran kemudian. Oke, tapi jangan titipin makan siangnya di pos satpam, harus kamu yang langsung anterin ke ruangan abang. Sambar Zahran. Baiklah. Gak keberatan kan? Enggak lah, tapi cuma malu aja nanti sama orang-orang kantornya.
Akui Shanum. Kok malu? Itu gedung kantor kamu juga kok. Kata Zahran sembari melirik tersenyum pada Shanum. Shanum balas tersenyum karena semakin hari Zahran semakin mengakui dirinya. Makan malam sudah selesai, piring Zahran sudah bersih tak bersisa. Alhamdulillah, nikmat. Ucap Zahran mengucap syukur. Alhamdulillah, ya udah, diam dulu beberapa menit habis itu abang mandia. Iya, sayang. Zahran beranjak sementara Shanum harus membereskan dulu meja makan dan dapurnya, seperti biasa. Tapi sebelum beranjak, Zahran juga memberikan sebuah kecupan di pipi sebagai ucapan terima kasih karena sudah memasak yang enak-enak untuknya. Kebiasaan kecil yang akan semakin memupuk hubungan mereka. Kalau begini, segala macam gangguan dari luar pasti akan terhempas sebelum sempat mengusik kehidupan pernikahan mereka. Shanum bahagia sekali. Zahran telah membawanya ke dalam kehidupan baru yang mendekati kata sempurna. Zahran pergi ke kamar dan hendak mencari charger handphonenya. Dia mencari-cari dan tak sengaja ia membuka laci tengah yang dimana di sana ada buku kecil Shanum dengan tulisan tabungan umrah bapak. Tadinya Zahran tak ingin kepo, tapi dia terlalu bucin pada istrinya sampai ia tak bisa menghindari perasaan keponya itu. Zahran pun menarik buku milik Shanum dan melihat apa isinya. Apa ini, sayang? Gumam Zahran dan dia mendapati uang sejumlah beberapa juta rupiah dan rinciannya. Ada catatannya juga berupa pesan menyentuh yang ditulis tangan oleh Shanum. Aku sayang Bapak, kesabaran Bapak dalam merawatku akan membawa Bapak ke tanah suci. Aku yakin itu. Zahran mengerti inti dari maksud keberadaan buku itu adalah upaya Shanum mengumpulkan uang untuk sang bapak pergi ke tanah suci. Cara Shanum menyayangi Dharma membuat Zahran merasa tertampar. Padahal mereka tak memiliki hubungan darah, tapi mereka saling menyayangi. Sementara Zahran dan Ilham, jauh sekali. Zahran termenung, dan pastinya Zahran juga memiliki rencana baik untuk orang tua istrinya. Sesuai permintaan suaminya, siang ini Shanum pergi kantor perusahaan dan sudah sampai sesuai dengan alamat yang Zahran share. Karena ini hari Jumat, beberapa staf dan karyawan Muslim sedang melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang tak jauh dari kantor itu berada. Zahran juga pasti masih Jumatan, sebab sejak 15 menit lalu Shanum sudah tak bisa menghubunginya lagi. Shanum pun memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke halaman gedung karena Satpam sudah mempersilakannya masuk. Sialnya Shanum harus bertemu Mona dan beberapa karyawan di depan pintu utama gedung 15 lantai itu. Duh, kenapa harus ketemu sama Tante Mona sih? Keluh Shanum kesal lalu dia memutar badan dan berharap Mona tak melihatnya. Sayangnya, style Shanum yang selalu berhijab sudah mudah dikenali dan begitu melihat ada Shanum langsung saja Mona bernafsu untuk mengganggu. Kok ada orang gak mengenakan ya di sini? Seru Mona lalu berjalan mendekat. Shanum pun tak bisa menghindar lagi. Oh, ada kamu rupanya, Shanum. Mona berjalan mengitari Shanum dan mengintimidasi. Ada apa, Tante? Tante mau nyuruh aku pulang lagi ya? Tanya Shanum berusaha untuk tidak gentar. Anak pintar, itu kamu udah tahu. Ya udah sana pulang sebelum Papa Ilham lihat kamu dan dia ngusir kamu secara tidak hormat dari sini. Kamu harus tahu kalau dia itu beneran gak suka sama kamu. Beberapa karyawan hanya berdesas-desus dan tak mengenal siapa Shanum. Mereka pun jadi penasaran dan beberapa ada yang memperhatikan dari kejauhan. Itu apa? Sini, biar nanti aku yang sampaikan sama Zahran. Mona hendak merebut tas bawaan Shanum tapi Shanum mempertahankannya. Di saat Mona masih berusaha mengusik Shanum, sebuah mobil baru saja masuk melewati gerbang utama gedung kantor dan memarkir di salah satu sudut halaman parkir. Itu adalah Hairin yang kebetulan datang untuk berpamitan pada Ilham dan Zahran. Rencananya, setelah urusan perceraian benar-benar selesai, Hairin akan pindah ke Australia bersama dengan kekasih barunya. Melihat Shanum sedang dibully oleh Mona, Hairin langsung bereaksi. Loh, Shanum?
Airin dengan segera turun dari mobilnya dan berjalan cepat mendekat tepat ke depan pintu utama kantor. Aku nggak akan pulang, Tante. Aku akan nunggu Bang Za di sini aja sampai dia angkat telepon dari aku. Tegas Shanum kesal karena Mona terus memintanya untuk pulang. Ih, ngeyel banget ya. Malu-maluin. Hei, Mona, jangan ganggu menantuku. Seru Airin dengan lantang, mengejutkan banyak orang. Mantan istri, kekasih baru dan menantu Tuan Ilham Prayoga bertemu di satu tempat dan waktu yang sama. Hubungan yang hambar. Kamu nggak diapa-apain kan, Shanum? Airin menunjukkan atensinya pada Shanum membuat Mona mati kutu. Enggak kok, Mah. Jawab Shanum masih merasa gugup. Airin berdiri di antara Shanum dan Mona. Airin mengamankan Shanum di belakangnya lalu berdiri angkuh ke hadapan Mona. Jangan macam-macam dengan menantuku. Dasar pelakor nggak tahu diri. Desis Airin penuh kebencian ke arah Mona. Tukang selingkuh nggak usah ngata-ngatain orang lain dengan sebutan yang nggak pantas. Sahut Mona, tapi dia tak berani membalas sorot mata Airin yang sedang berapi-api. Oh, kamu gak nerima disebut pelakor? Aku selingkuh karena aku jengah dengan kelakuan kalian. Lagi pula aku berhubungan dengan orang yang single. Nah kamu? Udah ya, gak usah bahas soal itu lagi. Case closed. Terus mau ngapain kamu kesini? Ini adalah gedung kantor milik Ilham Prayoga. Kalian udah gak ada sangkut paut apa-apa lagi. Wah, rupanya nona pelakor ini udah gak tahan mau naik takhta ya. Sepertinya sok berkuasa sekali di sini. Aku akui kamu memang hebat. Bisa membuat pebisnis sohor menjadi lelaki bodoh yang buta mata buta hati. Shanum takut terjadi kontak fisik di antara keduanya. Tapi Shanum tak tahu cara mencegah perdebatan yang menjurus sengit itu. Sejauh ini situasinya masih terkendali walau bisa saja tiba-tiba mereka saling jambak kemudian setelah saling beradu argumen. Itu salahmu saja yang gak bisa menyenangkan dia di atas ranjang. Lihat aku. Aku masih kencang dan segar. Dan lihat dirimu sendiri, Nyonya Airin, isianmu pasti sudah layu dan kendur. Makin lama kata-kata Mona semakin menyebalkan. Alhasil, enak saja ngatain aku layu dan kendur. Airin menjambak rambut Mona sampai Mona tertarik dan nyaris tersungkur. Situasi makin keos. Duh, jangan, Mah. Jangan lakukan ini. Shanum yang sedari tadi kebingungan makin panik saja dan berusaha melerai. Shanum berusaha melepaskan jari-jari Airin dari helaian rambut Mona yang langsung berantakan tak karuan. Tolong. Siapapun tolong panggilkan polisi kemari. Teriak Mona cukup histeris dan dia berusaha melepaskan diri. Karena terlalu fokus dengan pertengkaran itu, tahu-tahu para staf sudah semakin ramai dan beberapa yang dari masjid juga sudah mulai kembali termasuk Ilham, Zahran dibantu dengan Teja. Belasan tahun berjalan, baru kali ini ada kejadian memalukan seperti ini di area gedung kantor itu. Selama ini Airin memang jarang dipertemukan dalam satu frame dengan Mona. Kalaupun bertemu, biasanya mereka hanya berperang dingin. Tapi siang ini, karena dipicu dengan masalah lain, Airin terpancing dan langsung menyerang Mona yang selalu hebat dalam urusan drama dan playing victim. Memalukan! Kalian benar-benar memalukan! Ilham menarik Mona sementara Zahran membantu Shanum melepaskan diri Airin. Mantan istrimu dan menantumu kompak menyerang aku. Sayang. Mona mengadu. Tak akan ada asap kalau tidak ada api. Aku lihat dia sedang mencegah menantuku untuk masuk ke dalam kantor. Airin melawan dan mendengar itu Zahran menjadi semakin muak dengan Mona. Benar begitu? Tanya Zahran ke arah Shanum yang merasa malu dengan keributan yang telah terjadi. Iya. Jawab Shanum dengan jujur, kemudian dia tak ingin melihat ke sekitar lagi. Zahran meradang, sudah tak bisa dibiarkan lagi. Tapi Zahran tak ingin menyentuh Mona. Zahran mengisyaratkan 2 security yang berjaga di pos untuk datang mendekat.
Dasar pengadu! Desis Mona kesal lalu memicingkan matanya ke arah Shanum. Seret dia ke dalam mobilnya. Perintah Zahran setelah dua security itu mendekat. Tetapi, Pak, sayang lihatlah. Semua orang begitu dizolim padaku. Tak cukup dengan menganiaya aku. Sekarang putramu juga ingin mengusirku dengan cara memalukan begini. Mona mengeluh pada Ilham. Jujur saja aku sangat malu dengan kejadian ini. Kamu juga pasti butuh waktu untuk menenangkan diri. Pulanglah, tenangkan dirimu. Kata Ilham tak ingin membelah. Dia pasti lelah dengan drama yang tersaji. Sayang, lakukan sesuatu. Tuntut Mona minta untuk dibelah. Aku punya banyak pekerjaan, pulanglah. Jangan membuat hari-hariku tambah buruk. Ilham malah pergi masuk ke dalam gedung kantor dan mengabaikan kekasihnya itu sehingga Airin tersenyum puas melihat adegan itu. Hahaha, kasihan. Cibir Airin sembari menertawakan. Pastikan dia pergi dan jangan pernah biarkan dia masuk lagi ke gedung kantor ini. Perintah Zahran pada kedua security itu dan dia pun bersiap untuk menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam kantor. Zah, tunggu Mama. Mama ada perlu sama kamu. Pinta Airin. Masuk aja, ikut aku. Ajak Zahran dengan dingin. Dan dengan begitu, hanya Mona saja orang yang terabaikan di sana. Apalagi para security mulai berjaga dan memblokade pintu masuk agar supaya Mona tak bisa masuk ke dalam. Sialnya, Papa Ilham juga bersikap sangat cuek. Itu terjadi karena dirinya sedang mumet karena pekerjaan yang menumpuk. Ilham pasti jengah dengan sikap mengadu Mona. Maaf, Bu Mona, atas perintah Pak Zahran, sebaiknya Anda pulang saja. Di dalam juga ada nyonya besar. Hah? Dia itu sudah bukan nyonya besar lagi. Akulah nyonya besarnya sekarang. Sergah Mona. Pulanglah, Bu Mona. Saat ini yang memiliki wewenang di kantor ini adalah Pak Zahran. Percuma Anda berusaha membayanginya. Sialan. Lihat saja, aku pastikan kalian berdua adalah orang pertama yang akan aku pecat saat aku berhasil menempati kursi tertinggi di perusahaan ini. Ancam Mona. Silakan, Bu Mona. Mona pun sadar diri sudah tak mungkin masuk lagi ke dalam gedung kantor. Dia pergi dengan kesal tapi tak akan berhenti sampai di sana. Bukan Mona namanya kalau dia tak tebal muka. Merasa memiliki senjata seks untuk ilmu prayoga, dia merasa masih memiliki kesempatan besar untuk menguasai keluarga itu. Ya apa-apa, makanlah. Sebelum kesini, Mama udah makan siang kok. Kata Airin dan mempersilakan Zahran untuk menyantap makan siang yang Shanum bawakan. Terus kenapa tiba-tiba Mama ada di gedung kantor ini juga? Apa Mama lupa kalau Mama udah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan Papa? Tanya Zahran yang masih saja bersikap dingin pada Airin. Tapi kan di sini ada kamu, Nak. Hubungan Mama dan Papamu memang berakhir, tapi hubungan kita gak akan mungkin pernah berakhir. Jawab Airin. Shanum diam saja dan menyimak interaksi hambar di antara ibu dan anak itu. Terus? Mama kan udah merancang rencana buat buka usaha kuliner di Melbourne. Persiapan operasional resto sudah 90%. Itu artinya Mama harus sudah pindah ke sana. Waktu itu Mama lupa gak sempat pamitan kan sama kamu. Oh. Tanggapi Zahran dengan cuek. Mama akan berangkat besok malam. Kalau berkenan, Mama mau kamu anterin Mama ke bandara. Pinta Airin. Besok aku ada acara sama teman-temanku. Oh iya, garasiku aman kan? Aku mau ngambil salah satu motorku dari rumah itu. Garasimu selalu terkunci aman. Ambillah, atau kamu mau pindah ke rumah itu? Pindahlah. Itu adalah rumah milikmu. Kata Airin pasrah. Shanum jadi kasihan pada Airin. Tapi besok memang ada acara touring. Zahran pasti tak akan mungkin mengorbankan acara touringnya untuk mengantar Airin ke bandara. Kalau Shanum bicara dan menginterupsi, Shanum takut salah bicara. Ya udah, sepulang kerja nanti aku akan ke rumah. Pastikan pacar Mama lagi gak ada di rumah itu.
kata Zahran dengan syarat. Gimana ya acaranya membuat hubungan Bang Zah dengan orang tuanya membaik? Hubungan mereka hambar banget, pasti hati mereka nggak nyaman. Shanum sangat menyayangkan itu semua. Shanum sedang memikirkan cara agar hubungan Zahran dan kedua orang tuanya hangat kembali. Entah bagaimana caranya. Well, Mama mau ke ruangan papamu dulu ya. Gimana pun juga Mama rasa Mama perlu pamitan sama dia. Habiskan makan siangmu. Shanum, terima kasih ya karena sudah membawakan makan siang untuk Zahran. Pamit Airin. Hubungan kalian aneh. Gumam Zahran kesal. Apa sayang? Saat masih terikat dalam pernikahan, kalian lebih sering bertengkar, dan setelah kalian bercerai, Mama sedang berusaha bersikap baik dan menghargai dia. Itu aneh. Zah, terserahlah. Pergilah ke ruangan Papa. Airin beranjak dan dia memang sudah biasa dengan sikap apatis Zahran. Mereka benar-benar tak mampu saling memahami. Bang, harusnya kamu gak bersikap begitu sama mama kamu. Ucap Shanum dengan sangat hati-hati. Abang gak sabar pengen segera besok sore. Mungkin acara touring itu bisa bikin abang lupa dengan drama menjemukan ini. Keluh Zahran dan lanjut menghabiskan makan siang yang Shanum bawakan itu. Aku pulang ya. Pamit Shanum. Nanti kita pulang bareng aja. Cegah Zahran. Baiklah. Zahran menarik ponselnya lalu menelpon Teja. Halo, Pak. Siang ini gak usah ke ruangan saya. Saya akan selesaikan sendiri AC yang Pak Teja kasih tadi pagi. Pinta Zahran dan itu menegaskan kalau Zahran tak ingin diganggu siang ini. Hanya ingin berduaan tanpa gangguan di ruang kerjanya itu dengan istri kesayangannya. Shanum tak curiga apa-apa, tapi Zahran sudah memajang muka mesum. Siapa yang mendaftar? Shanum mengagumi setiap apa yang ada pada Zahran. Tak munafik kalau Shanum juga takjub dengan kekayaan Zahran. Ia benar-benar tak menyangka kalau lelaki berandalan itu adalah calon pemimpin di kantor besar itu. Shanum membunuh rasa bosan dengan berkeliling melihat-lihat setiap sudut ruang kerja Tuan GM. Sementara Zahran cepat-cepat menyelesaikan AC yang diberikan oleh Teja agar dia bisa menghabiskan sisa waktu dengan sedikit bermain-main. Keren banget, startup milik papa kamu ini berpredikat sebagai unicorn dari pemerintah. Luar biasa. Puji Shanum yang baru mengetahui lebih jauh kalau perusahaan itu adalah salah satu yang berkembang pesat pada dekade ini. Dia memang hebat, tapi tak pandai menjaga keluarganya sendiri. Sahut Zahran dengan nada sindiran. Semoga itu menjadi pelajaran buat kamu, Bang. Kamu tahu kalau ada di tengah-tengah kegagalan rumah tangga orang tua itu sangat menyiksa batin. Jangan sampai anak-anak kita mengalaminya kelak. Ucap Shanum dan dirinya masih fokus melihat-lihat seisi ruang kantor itu. Zahran sudah menyelesaikan tugasnya lalu berjalan mendekat ke tempat Shanum berada sekarang. Zahran berjalan sembari mengendurkan dasinya, seperti pemburu yang siap menerkam mangsa saja. Jadi anak broken home itu memang cukup menyakitkan, tapi abang beruntung karena menemukan kamu. Zahran mengagetkan Shanum dengan sebuah pelukan dari belakang. Ngagetin aja deh. Protesnya dan spontan ia membalik badan sehingga mereka berhadapan. Zahran memenjara perempuannya di antara dinding dan tubuhnya yang jangkung. Zahran dalam mode Hoon memang tak ada obat. Tugasku selesai. Tok. Belum juga Zahran berhasil meraih bibir beraroma stroberi yang menggoda itu, seseorang malah mengganggu mengetuk pintu ruangannya. Ada yang datang. Ingatkan Shanum lalu menahan dada yang kian menekannya itu. Iya, abang tahu. Jawab Zahran kesal. Dia pun pergi ke arah pintu untuk mencari tahu siapa yang mengganggu momennya itu. Padahal Zahran sudah membayangkan kalau sedikit permainan di kantor mungkin akan mengasihkan, menambah pengalaman baru untuk memupuk keintiman di antara keduanya. Yang datang Teja, disambut dengan wajah sebal oleh Zahran. Maaf mengganggu, Zah. Karena Pak Ilham masih ada pembicaraan dengan Nyonya Airin.
Dia menyerahkan meeting hari ini pada saya. Dia meminta saya untuk mengajak kamu ikut dalam rapat siang ini. Kata Teja langsung mengemukakan tujuan kedatangannya. Pergilah, aku akan tetap menunggu di sini. Seru Shanum menyemangati. Semangat Zahran sudah padam karena dia tak mencapai tujuannya. Zahran terpaksa mengikuti ajakan Teja demi untuk bisa menguatkan posisinya, dengan begitu bisa benar-benar mengusir Mona dari jabatannya saat ini. Jangan kemana-mana ya, ujar Zahran pada Shanum sebelum ia pergi. Iya, aku akan nunggu dengan setia di sini, jawab Shanum. Zahran pergi dengan kesal. Harusnya ada sesuatu yang terjadi di ruang kantornya. Minimal sesi saling bertukar cumbuan. Tapi sepertinya Ilham sedang berbincang serius dengan mantan istrinya sehingga agenda rapat ia serahkan pada asistennya. Nyonya Diana dan Tuan Arsen menyayangkan keputusan Zah yang memutuskan Mel secara sepihak. Mereka bilang Mel nyaris mogok kuliah. Mel menginginkan Zahran kembali. Tutur Ilham entah kenapa malah jadi membahas soal Melissa dengan Airin. Kenapa tiba-tiba kamu jadi membahas soal urusan pribadi Zah? Tolong jangan buat dia semakin membencimu. Kalau aku sih, aku akan biarkan Zahran memilih sendiri. Lagi pula kedatanganku ke sini adalah untuk berpamitan. Aku nggak ada waktu buat membahas ini. Yang pasti Zah sudah sangat bahagia dengan pilihannya. Tidakkah kamu melihat hal itu? Protes Airin. Airin tak suka Ilham mencampuri urusan pribadi Zahran. Tapi kamu itu ibunya. Urusan ini jadi sangat penting karena erat kaitannya dengan bisnisku ini. Saranku, sebaiknya kamu abaikan perkataan Tuan Arsen dan segera siapkan pesta untuk peresmian pernikahan Zah dan Shanum. Kamu benar-benar tak bisa diajak berdiskusi. Ternyata benar kalau komunikasi kita sangat buruk. Ilham mendengus kesal lalu menyandarkan dirinya di kursi kebesarannya itu. Kalau pernikahan mereka sudah resmi, aku akan pulang dan kita akan berdiskusi lagi soal masa depan pernikahan mereka. Jangan pernah berpikir untuk membahas Melissa sekarang. Karena yang aku tahu, yang Zahran inginkan hanya Shanum. Dengan tegas Airin menolak pembahasan Ilham dan menegaskan kalau fokus Zahran saat ini hanyalah Shanum. Dalam hal ini, Airin memang telah menerima 100%. Beda halnya dengan Ilham yang masih setengah-setengah. Bahkan Ilham masih saja memikirkan cara agar Zahran memilih yang lain selain Shanum. Yang ada di pikiran Ilham memang hanyalah tentang bisnis, dan bisnis. Mulailah jadi papa yang pengertian. Zahran juga sedang berusaha jadi anak yang baik untukmu. Aku pamit ya, bye. Pamit Airin, dia pergi meninggalkan Ilham yang tidak bersemangat. Keinginannya dengan keinginan Zahran memang lebih seringnya tak pernah sejalan. Besok sore acara touringnya akan start dari base camp The Wolves. Shanum mempersiapkan diri dengan membereskan seisi rumah. Tak lupa dia juga menyiapkan sebuah tas cukup besar karena rencananya mereka akan menginap 1 malam di villa milik keluarga Hwan. Rasanya senang sekali. Sejak mengenal Zahran, begitu banyak pengalaman baru yang ia dapat. Tak pernah terpikir sebelumnya oleh Shanum kalau dia akan menjalani hidup penuh petualangan dan penuh dengan kesenangan seperti ini. Kriing-kriing, dering telepon berbunyi, handphone yang ia simpan di dalam apron bergetar setengah menggelitiki. Shanum yang sedang sibuk menyapu lantai sejenak menghentikan kegiatannya dan mengangkat panggilan telepon itu. Bapak? Apalagi saat tahu yang menelpon adalah Dharma, Shanum segera mengangkatnya. Halo, Pak. Assalamualaikum. Sapa Shanum. Waalaikumsalam. Shanum. Ini loh, Bapak kaget, sekaligus heran. Dharma terdengar panik. Shanum tak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Pak, Bapak baik-baik aja kan? Ada apa? Apa yang bikin Bapak heran dan kaget? Shanum ikut panik. Benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Ini loh, tiba-tiba Bapak diajak bikin paspor. Ada surat rekomendasinya juga dari travel umrah dan Bapak nggak kenal. Bapak kan belum sempat mendaftar, tapi kok tiba-tiba nama Bapak sama Ibu terdaftar di travel umrah itu? Bapak senang, tapi Bapak takut ini penipuan loh. Shanum pun terkejut dengan apa yang Dharma kabarkan.
Apa benar begitu? Apa mungkin ada orang yang sengaja melakukan ini untuk memanfaatkan Dharma yang begitu menginginkan perjalanan umrah itu? Gimana ini, Shanum? Tapi Bapak nggak dimintai uang sama sekali kok. Cuma diajak pergi ke kantor imigrasi aja. Tambah Dharma. Siapa yang daftarin Bapak ya? Aku emang berniat buat daftarin Bapak, tapi belum sempat kok soalnya uang yang aku kumpulkan masih jauh. Coba kamu tanya sama suami kamu. Orang ini bilang, katanya yang mendaftarkan Bapak ke travel umrah itu atas nama kamu loh. Atas nama aku? Shanum tambah heran. Dia tak lantas bereuforia untuk kesenangan orang tuanya karena takut kalau ini modus baru penipuan. Shanum harus mencari Zahran. Siapa tahu Zahran tahu sesuatu. Ya udah, nanti aku telepon Bapak lagi ya. Bapak jangan ikut sama orang itu dulu sebelum aku telepon balik ya. Pinta Shanum dengan perasaan harap-harap cemas. Iya, Nak. Cepat ya, soalnya orang ini nunggu dari tadi. Iya, Pak. Iya. Shanum segera mencari Zahran. Selepas salat duhur tadi, Zahran memang rebahan di dalam kamar. Apakah mungkin ini adalah rencana Zahran? Kutunggu jandamu. Bang! Shanum membangunkan Zahran dengan sangat hati-hati. Shanum butuh kepastian tentang siapa yang mendaftarkan orang tuanya ke biro perjalanan umrah. Bang, bangun dulu sebentar bisa gak? Shanum sangat lembut dan mulai menggoyahkan tubuh Zahran pelan-pelan. Zahran malah iseng menarik tangannya sehingga Shanum terjatuh tepat di atas dadanya. Ih, Bang Zah, seneng banget deh bikin aku kaget. Protes Shanum. Apalagi Zahran langsung mendekapnya seolah tak ingin melepaskan. Ada apa? Tanya Zahran dengan suara yang parau dan seksi. Lepasin dulu dong, kalau kayak gini ngobrolnya susah. Pinta Shanum yang terpenjara di dalam dekapan Zahran. Zahran pun melepaskan Shanum sehingga Shanum bisa duduk lebih nyaman di tepi ranjang. Ngomong-ngomong, Bang Zah daftarin Bapak sama Ibu buat umrah ya? Soalnya tiba-tiba Bapak diajak buat ke kantor imigrasi buat ngurus paspor. Takutnya itu cuma modus penipuan. Shanum langsung saja ke inti pembicaraan. Iya. Jawab Zahran tak begitu jelas. Iya, apa? Abang udah daftarin mereka buat berangkat bulan depan. Yang ngurus Pak Agung juga kok. Dia akan bantu Bapak sama Ibu ngurusin semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Jelaskan Zahran. Entah yang keberapa kali Shanum mendapat kejutan super manis dari Zahran. Yang pasti kali ini pun, Shanum langsung terdiam dan matanya berbinar-binar penuh dengan keharuan. Kok malah nangis? Kenapa? Zahran setengah bangkit dan panik ketika tiba-tiba air mata Shanum rembes. Padahal itu adalah air mata haru karena kebaikan bertubi-tubi yang Zahran berikan padanya. Kenapa abang baik banget sama keluargaku? Gumam Shanum lalu menunduk dan menyeka air matanya. Ya kan karena kamu itu istri abang. Udah jadi kewajiban abang kan menyenangkan kamu dan keluarga kamu. Selama abang mampu, apapun akan abang lakukan untuk kamu. Jawaban Zahran yang spontan dan tulus membuat Shanum tambah terharu sehingga air matanya tak bisa berhenti begitu saja. Gimana cara aku balas semuanya? Tanya Shanum dengan suara yang agak terisak. Zahran menatapnya dan menemukan kalau Shanum memang tak pernah berniat sedikit pun untuk memanfaatkan Zahran. Dengan kesetiaan kamu. Udah, itu aja kok. Shanum percaya kalau Zahran melakukannya dengan tulus hati. Selanjutnya Zahran menenangkan hati Shanum dengan sebuah kecupan berulang kali di pipi, kening sampai ke bibirnya. Senyum. Perintah Zahran. Shanum pun menyunggingkan senyum yang Zahran minta. Kita berangkat sekitar 1 jam lagi. Kamu telepon Bapak dan bilang kalau kamu mau pergi touring sore ini. Iya, Bang. Shanum menurut dan kembali menghubungi Dharma untuk memastikan kalau pendaftaran umrah itu bukan penipuan seperti yang ditakutkan oleh Dharma sekalian meminta izin untuk pergi touring sore ini. Mendengar penjelasan dari Shanum, Dharma menangis tiada henti. Sama seperti Shanum, tangisan Dharma adalah tangis haru.
Cita-cita besar selama bertahun-tahun telah berhasil diwujudkan oleh anak menantu yang dulu sempat ia pandang sebelah mata. Bahkan Yayuk pun tak banyak komentar. Mulut Yayuk yang biasa julid setiap kali membahas soal Sanum dan Zahran, kali ini dibuat terbungkam karena pengorbanan Zahran dan Sanum memang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Demikianlah, Zahran menyerahkan urusan pengurusan dokumen keberangkatannya pada Agung. Sembari mengurus pengesahan pernikahan, Agung juga membantu Dharma dengan sigap dan sepenuh hati. Bahagianya Sanum. Dia sudah berpakaian kasual, menyesuaikan dengan tema dating hari ini. Dia memakai pakaian serba hitam selaras dengan Zahran yang juga begitu gagah mengenakan jaket kulit hitam dengan warna yang sama. Mereka akan start dari markas The Wolves. Zahran begitu bangga membawa Sanum sore ini. Sanum juga merasa senang tak mampu membayangkan touring pertamanya ini. Zahran memiliki beberapa koleksi motor sport di garasi rumah lamanya. Walau Ducati kesayangannya sudah raib dijara oleh Yayuk dan Jamil beberapa bulan lalu, tapi dia masih memiliki motor sport lainnya yang tak kalah keren dan gagah. Terjebak di lampu merah. Lututku gemeter, seneng banget bisa touring sama teman-teman kamu, Bang. Ucap Sanum mengungkapkan betapa berdebarnya hatinya saat ini. Zahran mengelus lutut istrinya dan adegan itu bikin pengendara lain yang terjebak di dalam lampu merah itu merasa iri. Setiap gerak Zahran dan sekalipun tindakan kecil Zahran terhadap Sanum memang selalu sukses membuat siapapun hanyut. Kalau pegal bilang ya, kata Zahran dan sedikit menoleh ke sisi kirinya. Kira-kira berapa jam perjalanan kita nanti? Cepat kok, normalnya sekitar 2,5 jam. Mungkin nanti kita bisa buat lebih cepat kalau jalanan nggak padat. Gerung-gerung-gerung. Suara memprovokasi terdengar mendekat dan ikut mengantri di belakang garis zebra cross lampu merah itu, menyelinap di antara kendaraan lain dan mengambil tempat tepat di samping kiri motor Zahran saat ini. Sanum kira itu salah satu teman Zahran, tapi saat ditoleh, ternyata itu adalah Neres yang tampak muak melihat kebersamaan musuh bersama dengan perempuan pujaan hatinya. Waduh! Sanum jadi panik. Oh mata pancing, Sanum. Sapa Neres selalu membuka kaca helmnya. Matanya melek melihat betapa Sanum begitu menarik dengan penampilan oblek yang menawan. Zahran menyadari keberadaan Neres dan Zahran tak suka melihat ada mata liar lain yang memperhatikan istrinya seperti itu. Terlebih itu adalah matanya Neres, orang yang masih menjadi musuh untuknya. Jaga mata lu! Jangan liatin dia kayak gitu! Berdebah! Peringatkan Zahran merasa terpancing. Sanum panik. Tak lucu kalau tiba-tiba ada perkelahian di tempat umum begini. Keduanya terkenal beringas. Duh, jangan berantem di sini dong. Udahlah, abaikan aja bang. Pinta Sanum berharap Zahran fokus saja dengan jalanan. Abang gak suka dia liatin kamu kayak gitu. Sahut Zahran begitu bernafsu. Udah, biarin aja. Hari ini gue cuma liatin aja. Next, gue pastikan kalau dia akan jatuh ke pelukan gue setelah dia jadi jandanya Elo. Hahaha. Neres semakin memancing. Sanum merasakan sekujur tubuh Zahran panas karena kata-kata menantang dari Neres. Duh, kenapa sih? Sanum panik, tapi dia eratkan dekapan tangannya tepat ke dada Zahran karena itu salah satu titik untuk menenangkan amarah suaminya. Jangan didengar, please, jangan didengar. Bisik-bisik Sanum dan mencoba menghalangi sorot mata Zahran ke arah Neres. Melihat bagaimana cara Sanum menenangkan Zahran, hati Neres bergolak dan membayangkan andai dirinya yang ada di posisi itu. Neres bersumpah ia akan pensiun menjadi berandalan dan menjadi lelaki baik-baik selamanya. Beruntung lampu sudah hijau saat sebelum semuanya menjadi semakin kacau. Kutunggu jandamu, Sanum! Hahaha! Goda Neres dan dia meluncur lebih dulu meninggalkan Zahran yang bersiap untuk menyusul. Dia ingin memberi sedikit pelajaran dengan sebuah bogem mentah ke wajah innocent musuhnya itu. Abaikan! Bang! Ingat lo, teman-teman kamu udah pada nunggu. Ingatkan Sanum karena Zahran seolah ingin menyusul Neres yang pergi ke arah utara.
sementara markas The Wolves berada di jalur selatan. Bukan apa-apa, Zahran menjadi resah karena Neres ingin menunggu jandanya Shanum. Itu adalah sebuah provokasi yang nyata. Zahran takut kehilangan Shanum. Zahran takut Neres menjadikan Shanum sebagai salah satu objek utama permusuhan mereka. Karena jika itu terjadi, posisi Shanum akan sangat terancam. Walau yang Zahran belum tahu kalau sebenarnya Neres begitu menjaga sikapnya terhadap Shanum. Sebengal-bengalnya Neres, sejauh ini Neres belum berani bersikap kurang ajar terhadap Shanum, sekalipun di belakang Zahran, sampai dengan selamat. Mood Zahran terganggu, kata-kata Neres di lampu merah tadi tiba-tiba membuatnya kepikiran terus. Bagaimana kalau Neres berniat gila untuk membuat Shanum menjadi seorang janda? Lalu bagaimana jika Maut memanggil Zahran, kemudian Neres mengambil alih Shanum begitu saja? Sialan. Zahran benar-benar kehilangan konsentrasinya. Saat Wan menjelaskan skenario jalur yang akan dilewati, Zahran malah lebih banyak membayangkan apa yang Neres katakan akan menjadi nyata nantinya. Lo semua udah tahu villa keluarga gue, kan? Titik akhir kita di sana ya. Kita akan bermalam dan party semalaman di sana. Seru Wan yang akan memimpin touring ini. Oke, bro. Sahut yang lainnya kecuali Zahran. Shanum jadi cemas. Kalau Zahran begini, apa bisa melakukan perjalanan jauh dengan selamat? Emang dasar Neres. Tak ada habisnya mengusik ketenangan hidup Zahran. Bang, ayo, yang lain udah pada siap. Sadarkan Shanum pada Zahran yang malah diam di saat semua teman-teman Zahran sudah siap di tunggangan mereka masing-masing. Beberapa juga membawa pacar-pacar mereka, hanya Zahran dan Shanum pasangan halal dalam acara ini. Pinjam tangan kamu. Pinta Zahran lalu menarik tangan Shanum. Zahran meletakkan telapak tangan istrinya yang lembut itu di dadanya. Abang butuh chill sebentar. Sialan emang. Si Neres tadi tiba-tiba bikin hati abang gak tenang. Akui Zahran gusar. Shanum segera mengusapnya seperti biasa. Hal itu lumayan sukses menetralkan kembali hati Zahran yang sedang panas. Abaikan aja. Jangan sampai itu mempengaruhi kamu. Aku kan gak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini. Jadi istrinya kamu. Jadi pendamping kamu. Selamanya. Tenangkan Shanum. Dan itu berhasil, setidaknya mengembalikan 50% ketenangan Zahran. Tidit. Ayo, sah. Malah pacaran mulu. Seru Jali mewakili teman-teman lain yang sudah siap untuk berangkat. Shanum jadi malu karena sekarang semua mata memperhatikan ke arahnya. Oke, jalan aja duluan. Gue ngawal kalian dari belakang. Jawab Zahran. Oke. Yang lain sudah mulai jalan, dan saat Zahran sudah merasa tenang, Zahran pun kembali bersiap dan mengikuti iring-iringan kawan-kawannya. Bismillah, jangan lupa baca doa dulu bang. Ingatkan Shanum sebelum Zahran mengikuti teman-temannya yang sudah mulai jalan. Bismillah, coba bimbing abang buat berdoa. Pinta Zahran, dia mengakui kalau dia tak hafal doanya. Subhanalladzi sakorolana hadza wa makuna lahu mukrinin wa inna ila arobina lamun kolibun. Amin. Zahran mendengarkan dan mengaminkan ketika istrinya membimbingnya membaca doa sebelum berkendara. Konsen ya, jangan sambil mikirin kata-kata gak penting dari Bang Neres tadi. Kata Shanum lalu mengencangkan pelukannya pada Zahran. Iya, sayang. Mereka pun sudah siap lalu pergi. Zahran mendengarkan apa kata Shanum, dia lupakan kata-kata menyebalkan dari Neres tadi. Tak ada gunanya mengingatnya terus, benar-benar membuat hati tak tenang. Melissa mengetahui setiap gerak Zahran. Melissa mengetahui semua agenda The Wolves. Dia meradang dan menyesal mengetahui kalau jok belakang motor Zahran kini ditempati oleh orang lain. Padahal selama 2 tahun terakhir, dirinya lah yang menempati itu. Saat acara Unleash the Wolves, Melissa selalu menyempatkan diri untuk pulang ke Jakarta dan mengikuti keseruan komunitas geng bermotor itu. Dia sedang berbincang dengan Alexa via video call,
dan curhat dengan Alexa malah membuat hatinya semakin panas. Dalam sekejap mata, cewek berhijab itu merebut tempat kamu, Mel. Udah kebayang gimana hancurnya hati kamu. Apalagi sekarang si Za udah balik ke circle keluarganya. Kamu tahu nggak, Mel? Dia makin keren aja pakai dasi, pakai setelan jas yang rapi. Hampir-hampir aku jatuh cinta sama dia. Tapi kemudian aku sadar kalau Za itu mantannya kamu. Aku sadar deh kalau aku nggak boleh jatuh cinta sama dia. Alexa terus mengoceh, menambah rasa sesal di hati Melissa. Wajar nggak sih kalau aku sebut dia sebagai pelakor? Dia udah merebut tempatku di hidupnya Zah. So, fine-fine aja kan kalau nanti aku nuntut dia? Wajar banget. Menikah sama Zah di saat Zah sudah mapan itu adalah impian aku. Bahkan aku nunggu dia dengan setia di saat dia masih asyik dengan dunia geng motornya. Sekarang cewek itu dengan mudahnya hadir dan merebut tempat aku di saat Zah udah matang. Enak banget hidupnya. Sementara aku di sini tersiksa karena nyesel udah mutusin dia. Ih, nyebelin banget gak sih? Melissa menggerutu dan tersulut. Alexa seperti sengaja memanaskannya, rencananya. Di saat nanti Zahran dan Melissa berkonflik, Alexa akan memanfaatkan itu dan berusaha menelusup masuk ke dalam urusan cinta segitiga di antara Zahran, Shamum dan Melissa. Alexa pikir dia akan berhasil. Dia menganggap kalau dia bisa mengambing hitamkan Shanum dan memanfaatkan kisruh hubungan di antara Zahran dan Melissa. Cepat selesaikan studi kamu dan ambil kembali apa yang seharusnya jadi milik kamu, Mel. Ya, aku akan segera kembali. Lihat aja nanti. Alexa tersenyum puas. Dia memang munafik. Dia pikir dia akan mampu memanfaatkan kegaduhan yang ia sulut nantinya. Dia pikir Shanum akan lewat, Melissa juga akan lewat dan pada akhirnya dirinya lah yang akan mampu menjadi pilihan terakhir Zahran. Iring-iringan belasan motor sudah masuk ke wilayah puncak. Mereka berkendara dengan tertib dan aman. Neres dan kawan-kawannya gagal membuat kekacauan karena Zahran dan kawan-kawan mengambil jalur alternatif. Rencana Pantra yang ingin menyabotase perjalanan touring The Wolves gagal total. Dan sekarang rombongan hanya tinggal menyisakan sekitar beberapa kilometer lagi. Sebentar lagi perjalanan mereka akan selesai dan finish di villa milik keluarga Huan yang ada di kaki gunung dekat perkebunan teh yang terhampar menghijau menyejukkan mata. Udah makin dingin ya udaranya. Ujar Shanum dan kedua lututnya semakin gemetar karena kedinginan. Beruntung kita udah halal, jadi bisa saling menghangatkan tanpa takut dosa maksiat, iya kan? Sahut Zahran semakin membayangkan yang lain-lain. Aku selimutnya kamu, kamu selimutnya aku, begitu kan? Hei. Shanum juga. Kalau udaranya dingin begini, makin betah berlama-lama di dalam kamar. Ini kan acara The Wolves, bukan acara honeymoon kita, Bang. Ah ya, kita belum sempat honeymoon ya. Gak perlu lagi kayaknya, manisnya honeymoon udah lewat. Tiap malam kita melakukannya, jadi udah gak perlu acara honeymoon lagi. Tetap perlu kok. Nanti kalau buku nikah kita udah keluar, kita rencanakan perjalanan ke luar negeri ya. Mau? Kamu mau kemana? Eropa? Turki? Maldives? Tawarkan Zahran sampai tak terbayangkan oleh Shanum. Kamu udah terlalu banyak mengeluarkan uang belakangan ini, Bang. Handphone mahal, cincin berlian, ongkos umrah bapak sama ibu, udah dulu deh. Nanti papa kamu marah lo lihat pengeluaran kamu. Lebih bermanfaat dari pas uangnya papa pakai buat simpanannya, iya kan? Dalih Zahran. Kalau soal itu, Shanum si nomor komen. Dan dari jarak kejauhan, komplek villa milik Huan sudah mulai terlihat. Beberapa malah sudah ada yang sampai. Alhamdulillah, kita sampai. Ucap Shanum penuh syukur karena perjalanan berjalan lancar dan mereka semua sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat. 20 tahun yang lalu. Area villa seluas 2 hektar itu memang sangat nyaman untuk dijadikan tempat healing dari kesibukan kota yang menjemukan. Ada satu bangunan cukup luas berisi ruang utama dan beberapa kamar di dalamnya. Di bagian belakang ada istal kuda dan halaman sangat luas berumput hijau.
Cocok untuk kegiatan berkuda di sore hari. Kamar utama milik pengantin baru ya. Sisanya bebas kalian pilih dimanapun kalian suka. Kata Huan dan dia memberikan keistimewaan untuk Shanum dan Zahran dengan memberikan kamar utama di villa itu. Thanks, bro. Ucap Zahran sangat mengapresiasi kebaikan Huan. Anggap aja, acara Anif ini merangkap sebagai acara perayaan pernikahan kalian yang belum sempat dirayakan. Hope you enjoy it, brother. Kata Huan lagi, dia begitu menghargai hubungan Zahran dan Shanum sehingga Shanum pun sangat terharu dengan kebaikan Huan. Sampai speechless gue. Sekali lagi, thanks ya. Ucap Zahran lalu memberi salam tos pada Huan. Not at all. Nikmatilah waktu liburan kecil ini. Istirahat sana. Kita kumpul lagi nanti malam ya. Zah, tolong kontrol kemesraan lo sama bini lo ya. Jangan biarkan para jomblo seperti kami iri dengki. Seru Jawi dengan nada gurauan. Haha, sirik aja lu, ger. Teman-teman yang lain menertawakan dan Zahran juga hanya menanggapi itu dengan senyum gelis sembari menggelengkan kepala. Shanum pun mulai tak canggung lagi karena teman-teman Zahran sangat menghargai dirinya. Lama-kelamaan Shanum mulai kerasan ada di antara pada anggota The Wolves. Kamu capek, kan? Ayo pergi ke kamar. Ajak Zahran. Baiklah. Shanum mengikuti langkah Zahran untuk menempati kamar yang disediakan khusus untuk mereka. Sementara beberapa kamar lainnya dihuni oleh 3-4 orang per kamar. Beberapa perempuan menempati satu kamar yang sama dan selain Shanum dan Zahran, tak ada yang berani macam-macam dengan menempati kamar yang sama berdua-duaan. Shanum dan Zahran masuk ke sebuah kamar yang nyaman. Ada dipan kayu beserta kasur berukuran luas berseprai putih. Jendela kayu yang sangat khas dengan suasana pedesaan, benar-benar serasa menginap di resort yang eksklusif. Wah, dari jendela sini kita bisa menikmati hamparan rumput menghijau. Lihat deh, Bang. Ada beberapa kuda di sana. Shanum begitu senang dengan suguhan pemandangan yang menyejukkan mata itu. Zahran menyimpan tas barang mereka lalu berjalan mendekat dan memeluk Shanum dari belakang di depan jendela yang terbuka melebar itu. Suasananya bikin betah ya. Ucap Zahran, Shanum menolehkan kepalanya beberapa derajat ke sisi kanan sehingga Zahran bisa melihat siluet wajahnya yang cantik terterpa sinar jingga dari ufuk barat sana. Betah banget, apalagi sama kamu begini. Bang, suasana damai di villa ini, plus meluk kamu kayak gini, adalah healing terbaik setelah seminggu berkutat dengan dunia kantor yang bikin otak mumet. Baru juga seminggu, semangat dong kerjanya, Bang. Demi anak-anak kamu kelak, kamu harus menyiapkan bekal dari sekarang. Goda Shanum. Anak ya? Oh iya, apa usaha kita belum berhasil? Usaha? Usaha apa? Usaha di atas ranjang. Kamu gak ada rencana buat nunda kehamilan, kan? Entah kenapa, kok aku semangat banget pengen cepet-cepet punya anak. Shanum membalik badannya 180 derajat sehingga kini benar-benar berhadapan dengan Zahran. Dia menyandarkan dirinya di jendela itu. Serius? Kamu beneran udah siap jadi orang tua? Tanya Shanum. Iya. Serius, Abang pikir anak akan menjadi pengikat yang kuat buat hubungan kita ini. Abang benar-benar gak mau kehilangan kamu, Shanum. Ungkap Zahran sembari mendekatkan wajahnya pada wajah teduh nan ayu itu. Shanum membalas kata-kata manis itu dengan sebuah tatapan mata yang dalam. Ya, Shanum bisa membaca kesungguhan itu, tak ada dusta di sorot mata Zahran. Kenapa? Tanya Shanum samar, entah apa maksud pertanyaannya itu. Kenapa? Apa? Kenapa abang mau hidup sama aku? Kok masih tanya sih? Ya karena abang sayang sama kamu. Kamu membawa abang ke dimensi lain, dimensi yang membuat abang menikmati hidup ini dengan cara berbeda, dengan rasa syukur. Ya, walaupun abang masih merasa ada ketidakadilan saat abang ingat kehancuran rumah tangga orang tua abang. Jadi, abang sudah benar-benar melupakan mantan-mantan abang? Bahkan abang lupa kalau abang punya mantan.
Abang cuma mau fokus sama kamu seorang. Abang makin pinter ya. Pinter apa? Pinter ngegombal. Nomor. Itu bukan gombalan. Shanum. That's true. From the deepest of my heart. Zahran kembali merebut tangan Shanum dan meletakkannya di dadanya. Hanya ingin Shanum tahu kalau kata-kata manisnya itu bukan hanya di bibir saja, tapi berasal dari sana, dari tempat Shanum meletakkan telapak tangannya saat ini. Dan setelah sesi itu, Zahran dan Shanum selalu menuntaskannya dengan sebuah ciuman manis yang beberapa menit kemudian akan bermuara pada permainan kecil di atas ranjang. Selalu seperti itu. Usaha terus untuk membuahkan hasil. Benar-benar tak ada bosannya. Diana dan Arsen adalah kedua orang tua Melissa. Mereka telah menikah selama 20 tahun lebih. Sejauh ini tak pernah ada konflik di dalam rumah tangga mereka. Mereka dikenal sebagai salah satu couple goal. Kehidupan serba cukup, bahkan lebih dari cukup, dan dikaruniai seorang anak yang tumbuh menawan dengan segudang prestasi di bidang akademi. Tapi, satu waktu Diana tak sengaja menemukan selembar foto lawas di sebuah kotak tua suaminya di antara tumpukan file-file lama. Tak ada keterangan dalam foto itu, hanya saja itu adalah foto seorang perempuan cantik berpakaian seksi. Diperkirakan foto itu berusia sangat lama, mungkin sekitar 20 tahunan. Gambarnya pudar dan usang. Apa ini? Gumam Diana dan hatinya langsung merasa panas. Bermaksud mencari dokumen penting dan kwitansi pembelian beberapa aset lama, Diana malah menemukan foto itu terselip. Siapa ini? Diana hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati. Lekas ia pergi menuju ke kamarnya untuk meminta klarifikasi atas temuan mengejutkan itu. Kebetulan Arsen memang sedang rebahan santai di dalam kamar. Langkah Diana terpacu penuh nafsu dengan selembar foto lawas di tangan. Sesampainya di dalam kamar. Aku harap itu foto orang asing yang tak sengaja kamu simpan. Aku harap foto itu tak memiliki kenangan bersamamu. Diana langsung menghakimi lalu meletakkan foto itu di atas nakas di sisi dekat Arsen terbaring sekarang. Arsen setengah bangkit lalu mengamati foto itu. Bahkan Arsen sudah lupa soal foto itu dan setelah diamati beberapa saat, Arsen agak terkejut. Kamu dapat ini dari mana? Tanya Arsen terheran. Silakan jelaskan. Siapa itu? Tuntut Diana. Apaan sih? Ini foto lama, sayang. Bahkan aku tak ingat itu siapa. Makanya aku tanya, kamu dapat ini dari mana? Kamu sedang berdusta. Itu pasti orang yang sangat berarti buat kamu sampai kamu menyimpannya di antara tumpukan dokumen-dokumen penting, benar kan? Jadi selama ini, kamu punya wanita idaman lain. Begitu? Emosi Diana semakin tak terkontrol. Bisa dibilang, setelah 20 tahun lebih menikah, baru kali ini ada percikan di dalam rumah tangga mereka. Dan hanya karena selembar foto, akhirnya konflik itu terjadi jua. Arsen mengamati foto itu. Arsen lupa-lupa ingat dan dia diam untuk mengingat dengan akurat. Samar-samar, mulai terbayang di benaknya. Sebuah kenangan di masa lalu, tepatnya di 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Beda level. Aku hamil, Mas. Seorang perempuan berpakaian serba mini bicara pada Arsen muda di 20 tahun yang lalu. Perempuan itu bernama Desi. Dia terduduk lesu di ujung ranjang sebuah kamar motel dan mengemukakan keadaannya saat ini pada pelanggan tetapnya itu. Gugurkan! Jangan macam-macam denganku! Serga Arsen dengan angkuhnya. Izinkan aku melahirkan anak ini. Aku tak akan membocorkan ini pada siapapun. Sejak bertemu denganmu, aku sudah tak melayani siapa-siapa lagi. Benar-benar hanya kamu. Dan anak ini akan menjadi bukti cinta kita berdua. Oceh perempuan itu. Diketahui, dia adalah seorang pelacur yang sudah 3 bulan ini rutin melayani Arsen yang sedang tak bisa mendapat layanan dari istrinya karena baru saja melahirkan. Yakni, Diana yang kala itu baru saja melahirkan Melissa. Lenyapkan janin itu. Tapi Arsen kekeh pada perintahnya.
Dia berdiri berkacak pinggang di hadapan pelacur itu. Aku mohon, Mas, jangan paksa aku untuk menggugurkannya. Gap. Arsen mencengkeram dagu Desi dengan kasar lalu menyeringai. Jangan macam-macam denganku. Jalang! Ingat, kau ini hanya pelacur. Jangan harap bisa menuntut padaku. Anak itu tak akan pernah aku akui andai memang harus terlahir ke dunia ini. Hubungan kita hanya sebatas pelacur dan pelanggan. Tak lebih dari itu. Segala resiko, kaulah yang tanggung sendiri. Aku sudah membayarmu dengan harga yang pantas. Tapi aku mencintaimu, Mas. Cuy, Arsen bahkan meludahi Desi dengan tega, tanpa rasa berdosa sedikit pun. Aku sudah tak membutuhkanmu lagi. Kalau suatu hari nanti kau muncul lalu menuntutku, maka orang-orangku akan lebih dulu melenyapkanmu bersama dengan anak itu. Ancam Arsen dengan kasar, sungguh kasar sehingga mencabik-cabik hati pelacur yang telah jatuh cinta itu. Tapi kamu bilang kalau aku ini berbeda. Kamu bilang ada sesuatu di hati kamu setiap kali menggauli aku. Dan itulah yang kini tumbuh dalam rahimku, Mas. Hubungan kita lebih dari sekedar uang. Aku benar-benar telah mencintai kamu. Biarlah keluargamu tetap mendapat perhatian penuh darimu. Tapi tolong jangan lupakan aku dan semua kenangan tentang kita. Desi bicara panjang lebar. Dia terus mengungkapkan perasaannya. Arsen menatap nyalang pada gadis berwajah cantik itu. Air mata yang mengaliri pipi tak membuatnya tersentuh. Arsen hanya bernafsu saja pada pelacurnya itu. Tak ada rasa lain selain perasaan nafsu belaka. Walau setiap malam dia merindu dan memandangi foto yang ia dapat dari mucikari di rumah bordir yang ia kunjungi saat istrinya masih hamil besar beberapa bulan lalu. Kini cinta terlarang itu telah terjadi dan membuahkan hasil. Ini adalah malam terakhir kita, Desi. Lenyapkan anak itu dan lupakan semua tentang malam-malam yang kita lewati. Jangan cari mati denganku. Ingat apa peranmu? Kecam Arsen dan setelah itu dia pergi meninggalkan pelacur itu sendirian di kamar motel tempat mereka memadu kasih terlarang selama berbulan-bulan ini. Desi melanggar peraturannya sendiri. Dia mencintai pelanggannya dan cinta itu terlanjur mendalam sehingga hanya kepedihan yang ia rasakan saat ini. Sebentuk janin terlanjur tumbuh di dalam rahimnya. Dan sekuat apapun ia menuntut, maka itu akan sangat percuma. Cheers buat 7 tahun The Wolves. Seru Zahran lalu mengangkat minumannya tinggi-tinggi. Di saat teman-temannya mengangkat bir mereka, Zahran hanya memilih sekaleng soda saja karena dia sudah berjanji pada istrinya untuk tidak menenggak minuman beralkohol lagi. Cheers juga buat pengantin baru kita. Semoga langgeng sampai kakek nenek ya. Seru Huan menambahkan. Dia sudah setengah mabuk dan merangkul kekasihnya yang berpakaian seksi malam ini. Cheers! Semua orang bersorak. Mereka menikmati minuman mereka masing-masing. Sanum bahkan hanya meminum sekotak susu UHT favoritnya dan itu bukan masalah bagi teman-teman Zahran yang lain. Sanum tahu kalau teman-teman Zahran salah karena mereka minum-minum, tapi dia tak berani untuk menegur, biarlah nanti Zahran saja yang bicara pelan-pelan pada mereka. Lagian, Zahran juga tak ikut minum dan hanya minum sekaleng soda saja. Taman villa yang luas sudah disulap menjadi ajang pesta oleh para pelayan villa suruhan Huan. Ada berbagai macam bahan makanan dan panggangan sebagai pelengkap pesta barbeque malam ini. Bolak-balik dagingnya ya, jangan sampai gosong. Kata salah satu pacar anggota The Wolves yang standby di panggangan, menyiapkan makanan berat untuk para punggawa. Bebek bakar, sei sapi yang sudah diiris teratur, potongan tenderloin juga lengkap tersedia di sana. Biar aku yang kerjakan, Kak. Apa kita pakai saus bakaran yang sama? Sanum bergabung dan ikut memanggang. Ya, kita pakai saus yang sama aja. Well, selamat ya. Aku nggak nyangka ternyata kamu sama Zahran udah menikah ya. Tanya perempuan yang sedari tadi dirangkul mesra oleh Huan. Panggil saja dia Clara. Iya, sudah, Kak. Jawab Sanum lalu tersipu. Aku kira Zah bakalan berjodoh sama si Mel.
Ternyata dugaanku salah besar. Clara malah membahas Melissa dan jujur saja Shanum tak nyaman dengan itu. Kasihan juga ya sama si Mel. Haha. Sahut perempuan yang lain, pacar salah satu anggota The Wolves yang lain. Kasihan sih. Tapi mau gimana lagi? Siza udah memilih. Dan asal kamu tahu aja ya, Shanum, Siza itu adalah barometer boy fun material untuk kita semua. Gak nyangka banget pada akhirnya dia memilih yang di bawah standar. Imin, aku merasa level kamu sama si Mel itu cukup jauh. But, jangan salah paham dulu ya. Itu cuma pendapatku aja. Clara bahkan tega membandingkan Shanum dan Melissa. Mood Shanum mulai ambiar. Yep, aku setuju. Dari Melissa yang super high quality ke perempuan sederhana berhijab begini, perbandingannya jauh banget kan ya? Tapi kita jadi tahu, kalau menaklukkan hati si Zah ternyata nggak sesulit yang kita kira pas si Zah masih pacaran sama si Mel, ya gak? Kata gadis lainnya. Shanum hanya tersenyum getir. Dia pikir dia bisa berteman, tapi para gadis itu malah sengaja membuat Shanum merasa semakin kecil. Mereka mendeskripsikan Melissa dengan sangat wow, sementara menganggap Shanum dengan standar yang jauh ada di bawah level Melissa. Nih. Barusan si Mel DM aku. Lihat deh, panjang banget pesan yang dia tulis. Ditambah lagi ada DM dari Melissa pada Clara. Sepertinya, sebagai sesama teman yang pernah berhubungan dengan anggota The Wolves, Clara dan Melissa memiliki hubungan yang baik. Shanum jadi ikut penasaran dengan pesan yang Melissa kirim pada Clara. My honey bunny Mel, kasihan banget kamu. Pasti dia pengen gabung sama acara ini. Kata salah satu gadis itu setelah membaca DM dari Melissa. Sementara Shanum jadi terabaikan, dan dia pun jadi merasa semakin kikuk. Nanti deh kita VC dia. Kayaknya dia masih di kampusnya kalau jam segini. Oke, aku pun kangen sama dia. Andai dia ada di sini malam ini, pasti pesta ini akan 100 kali lipat lebih menyenangkan. Shanum tak bisa apa-apa. Dan jujur saja dia tak nyaman. Melissa sangat penting sementara dirinya. Kalau boleh, rasanya Shanum ingin pergi menepi dari pesta dan menyendiri mungkin akan terasa lebih baik. Zahran sedang asyik dengan kawan-kawannya sehingga tak menyadari kalau Shanum sedang dikucilkan. Bukan pengadu. Dia VC nih. Clara begitu heboh saat ada panggilan video masuk dari Melissa. Sungguh Shanum jadi semakin tak nyaman di sana. Dia pura-pura asyik sendiri membolak-balik daging di atas panggangan itu. Angkat! Siapa tahu si Zah kangen dan pengen ngobrol juga sama mantan terindahnya ini. Hahaha! Ujar salah satu dari gadis-gadis julid itu. Clara melirik ke arah Shanum dengan tatapan yang agak sinis. Titi, nanti ada yang ngadu loh. Emang kalian tahan kalau si Zah udah ngamuk? Bisik Clara pada teman-teman perempuannya. Oh iya ya, dilihat dari sikap sok polosnya sih, kayaknya dia itu tipe pengadu. Tak cukup sampai membandingkan, gadis-gadis itu juga menuduh Shanum yang tidak-tidak, tepat di hadapan Shanum, tanpa filter sedikit pun. Tapi dari kejauhan, Zahran melihat kalau Shanum sudah mulai berbaur dengan teman-teman perempuannya itu. Sesekali Zahran menoleh, dan sayangnya posisi Shanum memang sedang membelakanginya. Gak usah ditengokin terus. Dedek Shanum udah mulai berbaur sama si Clara Endagan tuh. Kata Jali sembari menepuk pundak Zahran. Asik banget mereka. Senang ya kalau lihat para ladies akur. Seru banget kelihatannya. Kata Yaris. Tak ada yang menyadari apa yang sedang Shanum alami saat ini. Dan Shanum memang bukanlah seorang pengadu, oleh sebab itu Shanum tetap bertahan di tempatnya dan tak menunjukkan kalau dirinya tersinggung dengan sindiran dan sentilan dari Clara dan kawan-kawannya. Mel sayang, we miss you so bad. Sapa Clara dan kawan-kawan begitu panggilan itu tersambung. Yang lain asyik berkumpul di depan layar ponsel Clara, sementara Shanum sendirian membolak-balik daging dengan perasaan yang tak nyaman. Anjir! Aku pengen ada di sana. Harusnya aku ada di sana merayakan anniversary The Wolves.
ucap Melissa dengan manja. Iya nih, Mel. Tahun ini berasa ada yang kurang banget. Kurangnya tuh karena nggak ada kamu. Zahran mendengar keseruan itu, dan mendengar nama Melissa disebut-sebut, barulah Zahran merasa ada yang tak beres. Zahran pun pamit pada kawan-kawannya untuk menghampiri Sanum. Gue kesana sebentar ya. Oke, bro. Zahran berjalan mendekat dan langsung merangkul istrinya begitu sudah dekat. Zahran menunjukkan sikap manisnya di hadapan Clara dan kawan-kawan yang sedang asyik video call dengan Melissa. Clara dan teman-temannya saling tatap-tatapan dan di dalam hati mereka terdapat perasaan iri dengki. Perlu bantuan? Zahran menawarkan jasa sembari merangkul mesra Sanum. Abang, ngagetin aja, kata Sanum. Mel, sorry, kamu harus lihat ini. Bisik Clara lalu mengalihkan kameranya ke kamera belakang sehingga kini tangkapan layar beralih pada Sanum dan Zahran yang sedang bersama dengan keakraban yang langsung membuat Melissa meradang. Oh, jadi itu orangnya? Tanya Melissa dengan nada sinis. Hatinya seketika terbakar api cemburu. Yep, jauh kemana-mana lah dibanding kamu. Si Zah tuh kayak baru kena sihir pelet tau gak? Bucin abis sama istrinya itu. Clara memanas-manasi. Alihkan lagi kameranya, aku nggak kuat lihatnya. Pinta Melissa. Dia tak tahan melihat kebersamaan itu. Baiklah. Clara dan kawan-kawan lanjut berbincang dengan Melissa. Zahran mulai merasa ada yang tidak beres karena Sanum seperti tak begitu dianggap. Apa mereka membuat kamu nggak nyaman? Tanya Zahran pelan setengah berbisik. Enggak kok, biasa aja. Jawab Sanum, dia tak ingin jadi pengadu. Sanum pun tak menceritakan yang sebenarnya. Katakan kalau ada yang membuat kamu sakit hati. Enggak kok, gak ada. Clara sepakat untuk mengakhiri perbincangan itu dan kembali bergabung ke dekat Sanum yang kini bersama dengan Zahran. Zah, barusan si Mel nelpon. Salam katanya. Kata Clara dengan santainya. Gue udah gak ada urusan sama dia. Sahut Zahran. Ya salam doang kok. Gak ada salahnya kan salamin balik. Perlu? Tanya Zahran dengan nada nyeleneh. Gak boleh gitu loh, Zah. Gimana pun juga dia itu mantan kamu. Kalian punya banyak kenangan bersama. Dia terpukul banget loh sama apa yang udah terjadi ini. Clara mengajak berdebat. Dia sendiri kok yang mau semuanya berakhir. Ya udah terserah. Cuma nyampein salam aja. Kamu kayaknya gak enakan banget ya sama istrimu ini. Sindir Clara lagi dan lagi. Udah, sana abang gabung lagi sama teman-teman abang di sana. Makanan kita sebentar lagi jadi kok. Anjurkan Sanum. Melihat Zahran dan Clara berdebat malah membuat Sanum semakin tak nyaman saja. Kamu yakin mau tetap di sini? Tanya Zahran pada Sanum. Ya, aku di sini aja. Gak usah cemas begitu deh. Kalau mereka macam-macam, kasih tahu abang. Bisik Zahran dan matanya menatap tajam pada Clara dan kawan-kawan satu persatu. Udah, gak ada apa-apa kok. Sama, ini area para cewek lo. Sanum menunjukkan sikap biasa-biasa saja. Zahran pun pergi dan menuruti apa kata Sanum. Sanum bersikap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Oke, Sanum, kita akui kalau kamu bukan pengadu. Tapi tetap aja ya, kami merasa kalau kamu itu adalah orang yang tak tahu diri. Kata Clara tak ada habisnya. Ini sudah matang, Kak. Apa kita langsung sajikan aja di atas meja? Sanum tak mendengarkan dan malah fokus dengan daging panggangnya. Hah, innocent. Cibir Clara dan berulang kali melempar senyum kecut pada Sanum. Tetap tenang, Sanum. Jangan menunjukkan sikap perlawanan. Di sini bukan ajang untuk mencari musuh. Abaikan saja sikap judes mereka. Abaikan.
Shanum mengobati dirinya sendiri. Dia menasehati dirinya sendiri. Dan Shanum berprinsip kalau Shanum hanya akan mendengarkan yang baik-baiknya saja. Setelah selesai melakukan video call dengan Clara dan teman-temannya yang lain, Melissa langsung merasa lesu karena tadi dia juga melihat sosok Shanum dan Zahran sedang bersama dengan mesra. Ada apa denganmu? Sah, teganya kamu menggantikan aku dengan cewek seperti dia. Dengusnya kesal. Kering, tak lama ponsel di tangan kembali berdering dan bergetar. Kali ini ada panggilan masuk dari Diana, maminya. Melissa langsung saja mengangkatnya. Hai, Mi? Sapa Melissa dengan manja. Kamu sudah pulang dari kampus, nak? Tanya Diana dengan suara yang berat. Walau tak terlihat, tapi Melissa merasa kalau Diana baru selesai menangis perih. Ada apa, Mi? Kok suara mami kayak baru selesai nangis? Are you okay? Actually, no more. Ini you now. Diana tak tahan ingin memeluk Melissa dan dia pun tak mampu lagi menyembunyikan kesedihannya. Melissa langsung merasa tak enak hati. Dia yakin kalau ada yang tidak beres di Jakarta sana. Ada apa sih, Mi? Ya udah, mami cerita. Apa yang terjadi? Apa ini soal papi? Atau apa? Melissa terdengar begitu panik. Diana diam sejenak dan menahan isak tangisnya. Dan itu perih sekali. Harusnya ia menutupi kepedihannya dari Melissa, tapi entah kenapa Diana sangat ingin bercerita pada Melissa. Pasti soal temuan foto wanita asing yang ia temukan beberapa saat lalu. Mi, panggil Melissa karena Diana diam saja. It's okay, it's okay. Lupakan saja. Kamu baik-baik di sana ya. Mami sayang banget sama kamu. Kamu harus sehat, kamu harus tetap konsen belajar, oke? Kemudian Diana menyangkal dan berusaha terdengar baik-baik saja, tapi Melissa terlanjur curiga ada sesuatu yang buruk terjadi. Enggak, Mami harus cerita. Aku harus tahu ada apa ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini soal apa? Mami ribut sama Papi. Enggak kok sayang. Pokoknya kamu harus baik-baik di sana. Jangan lupa makan ya, Mami sayang kamu. Mi, studi kamu akan berakhir beberapa bulan lagi. Bertahanlah. Mami udah klaim tiket penerbangan ke Paris untuk minggu ini. Mami akan ke sana kok. Ada apa sih, Mi? Serius deh, Mami tuh ngasih teka-teki yang bakalan bikin aku kepikiran terus loh. Mami gak berantem kan sama Papi? Hati Melissa jadi tambah resah. Nanti akan Mami ceritakan secara langsung. Udah dulu ya, di sini udah malam loh. Mami ngantuk, mau tidur. Mami tega banget sih ninggalin aku dalam keadaan penasaran begini. Keluh Melissa. Good night, honey. I love you. Dan Diana mengakhiri obrolan itu begitu saja. Melissa tambah kepikiran. Belum juga otak dan hatinya dingin setelah melihat kebersamaan Zahran dan Shanum. Kini Diana malah membuatnya tambah resah. Ada apa ya? Dan Melissa tak bisa berbuat apa-apa. Melissa hanya belum tahu saja kalau saat ini kedua orang tuanya baru saja bertengkar karena urusan foto lawas itu. Setelah mengakhiri obrolan dengan Melissa, Diana kembali menangis perih. Perdebatan dengan Arsen berujung pada pertengkaran hebat dan dia menepi ke kamar Melissa. Diana sedang tak ingin bersama dengan Arsen yang sedang menyesali semua yang telah terjadi kini. Sementara itu, Arsen terduduk tertegun sendiri di kamar utama. Begitu banyak yang ia pikirkan termasuk nasib orang yang ada di dalam foto itu. Bagaimana nasibmu sekarang, Desi? Apa anak itu benar-benar lahir ke dunia ini? Gumamnya lalu memandangi foto itu. Ternyata Arsen tak tahu kalau janin yang Desi jaga kini telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang dibesarkan di bawah garis kemiskinan. Jadi, terjawab sudah kalau Desi adalah ibunya Shanum dan dengan begitu, Arsen adalah ayah biologis Shanum. Desi dan Arsen adalah orang asing bagi Shanum. Di usianya yang hampir menginjak 20 tahun, tak pernah sekalipun Shanum mengenali keduanya.
Dan entah bagaimana hancurnya Sanum, andai suatu hari nanti fakta ini terungkap. Pasti dia akan sakit sekali, merasa berarti,